Kenalin, nama gue Ramadan, gue 24 tahun, dan gue pengidap gangguan bipolar. Bipolar disorder atau yang dikenal dengan gangguan bipolar adalah suatu gangguan mental yang menyebabkan perubahan mood yang ekstrim. Hal ini membuat orang yang mengalaminya bisa berubah perasaan secara tiba-tiba, dari sangat bahagia atau manik menjadi sangat sedih atau depresif. Sejak kecil gue udah ngerasa aneh sama diri gue. Gue nggak bisa ngendalin mood gue. Terkadang gue bisa bahagia banget, terus tiba-tiba jadi sedih banget. Bahkan waktu kecil gue pernah melakukan percobaan bunuh diri saat gue ngerasa kecewa dan sedih banget dengan cara terjun dari jembatan. Tapi sayangnya gue selamat dan tetap hidup sampai sekarang. Gue mutusin pergi meriksain kesehatan mental gue itu belum lama ini sih. Tepatnya tanggal 25 Mei 2021. Bahkan diagnosa awal gue bukan gangguan bipolar, tapi skizofrenia. Gue didiagnosa skizofrenia karena keluhan awal gue ke dokter itu adalah banyaknya suara-suara di kepala gue yang gak pernah berhenti ngebacot dan membuat gue terkadang terlihat ngomong sendiri dan ngelantur gak jelas. Sependek pengetahuan gue, skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang, yang menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi atau delusi, dan menjadikan penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Gue didiagnosa bipolar saat konsultasi pertama gue dengan psikiater. Karena sebelumnya gue konsultasinya sama dokter umum di puskesmas. Dokter umum di puskesmas mendiagnosa gue skizofrenia. Kalau ditanya perasaan gue campur aduk gitu. Ada rasa khawatir dengan kondisi gue dan ada rasa lega. Karena setidaknya gue udah tahu apa yang salah dengan diri gue. Jadi ya gitu deh. Jujur aja, dulu gue ngerasa tersiksa banget. Karena gue seakan gak tahu diri gue sendiri. Gue ngerasa aneh sama diri gue sendiri. Bahkan saat gue kerja dulu dan harus selalu ramah dan tersenyum itu serasa gue ada dalam penjara. Gue tertekan dan seakan harus ngelakuin hal yang seharusnya gak bisa gue lakuin. Pengalaman paling membekas saat gue down itu adalah gue pernah makan racun waktu SMP. Gara-gara gue kecewa dan ngerasa useless dan gak berguna sebagai anak. Gue juga pernah melakukan percobaan kabur dari rumah karena ngerasa gue adalah sumber masalah di rumah gue. Itu sih yang paling membekas di hati gue sampai saat ini. Jujur aja, pandemi ini sangat berdampak dengan kesehatan mental gue. Bahkan mungkin bisa dibilang gue ke dokter dan psikiater pun karena pandemi ini. Pandemi ngebuat depresi gue meningkat, membuat gue sering overthinking dengan segala hal dalam hidup gue, dan menjadikan gue makin depresif, hingga gue ada perasaan pengen ngebunuh orang. Bagi gue sendiri, untuk ngehandle diri gue cukup dengan menjauhi hal-hal yang bisa nge-trigger kondisi mental gue, seperti ngejauhin orang-orang yang toksik, serta lebih banyak ngelakuin afirmasi diri ke diri gue sendiri. Dalam hal bergaul bisa dibilang iya mempengaruhi. Berhubung dulu orang-orang gak tahu kalau gue bipolar, kadang pas gue gak mood atau dalam keadaan depresi, gue bisa aja ngehindarin mereka semua dan gak ngajak mereka ngomong, yang mengakibatkan orang-orang ngejudge gue sombong dan gak pedulian. Sampai saat ini, gue nggak pernah benar-benar ngejelasin masalah bipolar gue ke teman-teman gue.
gue cuma ngandelin sosial media buat ngeposting masalah bipolar gue, dan teman-teman gue bakal tahu terkait bipolar gue dari sana. Untuk ngejelasin secara persuasif, jujur saja gue masih bingung banget. Takut mereka tidak mengerti dan malah ngejudge gue secara langsung, dan nge-trigger mood gue ke tingkat depresif. Jadi, kalau ditanya gimana caranya ya, gue cuma ngandelin sosial media itu aja. Stigma yang paling sering gue dapetin itu, pertama gila, kedua aneh, ketiga itu kurang iman dan perlu diruqyah. Itu sih yang paling parah. Menurut gue enggak sih ya. Mungkin ada yang bipolar terus berkepribadian ganda. Mungkin loh ya. Tapi kalau gue pribadi enggak ngalamin ini. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh menurut gue. Self-diagnose ataupun mendiagnosa diri sendiri itu malah membuat kalian ke-trigger dan seakan membuat kalian memiliki penyakit itu. Kalau kata gue mah, mending langsung ke ahlinya saja kalau merasa atau memiliki keluhan, entah itu gangguan mental atau penyakit lainnya. Pokoknya jangan pernah mendiagnosa diri kalian sendiri. Untuk biaya ke psikolog atau psikiater itu kemungkinan bervariasi. Tapi karena gue pengguna BPJS, jadinya gue gratis. Tapi sepengetahuan gue, rate harganya 250.000 sampai 400.000 per sekali konsul. Menurut gue, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan mental masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya stigma-stigma negatif yang diterima oleh para penyandang gangguan jiwa. Menurut gua, baik psikolog maupun psikiater sama-sama bagus. Tergantung dari apa yang kalian rasain dan alamin. Karena sependek pengetahuan gua, kalaupun kalian ke psikolog, terus ngalamin depresi klinis yang butuh obat, pasti diarahinnya ke psikiater. Kalau kalian ngalamin fobia atau trauma yang membutuhkan terapi, maka psikolog adalah pilihan yang tepat. Pesan dan saran gue buat masyarakat di luar sana adalah mari meningkatkan literasi kesehatan mental, karena dengan meningkatkan literasi kesehatan mental, kita bakal lebih mudah mencegah gangguan mental, lebih mudah mengetahui kondisi gangguan mental dasar. Terus kita juga meningkatkan pengetahuan tentang opsi pencarian pertolongan dan perawatan yang tersedia, serta mampu meningkatkan keterampilan pertolongan untuk mendukung orang lain yang mengalami gangguan mental. Selain itu, stop stigma negatif terhadap mereka yang memiliki gangguan mental, karena mereka butuh support system, mereka butuh dirangkul, bukan dijudge nggak benar dan yang lainnya. Jadi please stop stigma negatif dan thank you.